Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau gali satu taktik negosiasi yang spesifik banget nih. Ini dari materi yang Anda bagikan, bab 9, jangan pernah menawarkan untuk membagi dua selisih. Kedengarannya agak aneh ya, biasanya kan kompromi itu bagus. Iya, betul. Sepintas dengernya gitu ya. Nah, misi kita sekarang nih, pengen banget paham, kenapa kok menahan diri nggak nawarin bagi dua ini malah bisa jadi langkah kuat gitu dalam negosiasi. Yuk kita bedah bareng. Benar sekali. Secara intuisi ya, bagi dua selisih itu rasanya paling adil, paling gampang lah buat sepakat. Tapi bab 9 ini ngasih lihat sisi lain gitu. Sangat menarik soal psikologi di balik kompromi itu sendiri. Oke, jadi poin kuncinya apa nih? Kenapa kita nggak boleh gitu menawarkan untuk bagi dua selisih? Prinsip utamanya gini, jangan pernah kita sendiri yang mengajukan tawaran itu, tawaran bagi dua selisihnya. Tapi kita harus selalu, mendorong pihak lain yang akhirnya nawarin itu. Sumber ini menekankan banget kalau mereka yang usul, nah mereka itu merasa punya kendali, merasa itu ide mereka. Oh, jadi ini soal persepsi ya? Siapa yang merasa megang kendali atau menang gitu? Kalau mereka usul, rasanya ide mereka diterima. Tepat, persis begitu. Saat pihak lain yang akhirnya, mungkin setelah alot ya, mengusulkan pembagian selisih itu, Anda posisinya jadi lebih enak. Bisa kayak, ya sudah deh, gitu. Jadi kayak dengan enggan menyetujui proposal mereka. Ah, iya ya. Ini bikin mereka merasa, wah, berhasil nih, dapat kompromi bagus. Atau paling nggak ya, merasa menang di putaran itulah. Kebayang sih. Ini beda banget ya kalau kita yang buru-buru nawarin. Mungkin mereka malah mikir, wah dia kok cepet banget nawarin segitu. Atau, jangan-jangan kalau saya tekan dikit lagi, bisa lebih bagus nih buat saya. Gitu kali ya? Betul. Itu resiko kalau kita yang mulai. Selain itu, bab 9 juga ngingetin satu hal penting lagi. Membagi dua itu nggak selalu berarti persis di tengah-tengah secara matematis gitu. Dan bisa jadi juga proses bagi dua ini kejadiannya lebih dari sekali dalam satu negosiasi. Jadi ini bukan sekedar soal angka adil, tapi lebih ke manuver strategis. Wah, ini menarik banget sih. Jadi, buat Anda nih yang lagi dengerin, coba deh ingat-ingat negosiasi terakhir. Pas ada momen bagi dua, siapa tuh yang ngusulin pertama? Terus gimana rasanya? Jangan-jangan taktik ini bisa ngubah hasil negosiasi Anda berikutnya ya? Sangat mungkin. Kuncinya memang di kesabaran sih. Menunggu pihak lain sampai ke titik itu butuh kontrol diri. Tapi ya itu tadi, dampaknya bisa signifikan ke psikologis mereka. Jadi nggak kelihatan ngotot, tapi hasilnya bisa lebih nguntungin kita ya, sekaligus bikin mereka puas. Iya, itu dia. Mereka merasa didengarkan, merasa idenya yang jalan. Itu penting banget, apalagi kalau mau jaga hubungan baik ke depannya. Oke deh, jadi kalau kita simpulkan nih ya, intisari utama dari bab 9 ini, kekuatan itu bukan di komprominya, tapi di siapa yang ngusulin kompromi itu, gitu kan? Betul. Dengan mendorong pihak lain buat nawarin bagi dua, kita kayak megang kendali psikologisnya, dan bikin mereka lebih happy sama hasilnya. Tepat sekali. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat Anda renungkan lebih lanjut. Kalau membuat pihak lain merasa menang itu sepenting ini efeknya, kira-kira praktik adil lain dalam negosiasi yang biasa kita lakukan, apa aja ya yang mungkin tanpa sadar malah bikin posisi kita lemah? Karena kita mungkin abai sama dinamika psikologis yang mirip-mirip gini, sesuatu buat dipikirin lagi nanti.